menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu. Wa nahika bihi syarafan wa fadlan, maka kata beliau, sudah cukuplah bagimu kemuliaan dan keutamaan dengan menjadi bagian daripada ahli ilmu. Artinya, Masya Allah, Allah dalam ayat ini surah Ali Imran ayat 18 menggandengkan, ya, syahidallah, Allah annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi, dan ahli ilmu. Apa yang dipersaksikan? Allah bersaksi, para malaikat bersaksi, kemudian ahli ilmu bersaksi, la ilaha illahu, mereka bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah mengikrarkan bahwasanya dirinya adalah zat yang tidak ada layak untuk disembah kecuali dirinya semata. Bagaimana firman Allah juga disebutkan kepada Nabi Musa, ya Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Bahwasanya aku ini adalah Allah. Maka dari ayat inilah kata para ulama menjadi landasan Allah itu adalah isim murtajal, bukan isim mangkulah. Karena terjadi dua pendapat. Allah ini asal katanya nama yang lafzul jalalah ini dari isim mangkulah atau isim murtajalah. Maka ada yang mengatakan pendapat isim mangkulah, isim pindahan dari kata-kata ilahun kemasukan alif lam. Dengan proses ilahun Tuhan kemasukan alif lam, nanti dengan proses akhirnya menjadi Allah. Jadi itu Allah itu adalah pindahan dari kalimat ilah. Akar katanya adalah ilah. Maka mereka mengatakan berarti ismul zat itu Allah itu adalah itu ilahun yang kemasukan alif lam. Al-lil ma'rif, makanya disebut Allah itu adalah aqrabul ma'arif, isim yang paling ma'rifatnya itu adalah Allah. Ini satu pendapat. Tapi yang mengatakan Allah itu memang namanya. Dia sendiri menyatakan dalam Quran, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi murtajah, memang seperti itu sudah. Tidak ada berasal dari kata apa, tidak ada. Ya, dalilnya itu surah Toha. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallah. Dan aku pilih engkau wahai Musa, kata Allah, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Apa itu? Innani anallahu la ilaha illa ana. Aku adalah Allah. Di dalam ayat itu Allah mengenalkan kepada Musa memang menyebut namanya Allah, sehingga menunjukkan kata yang mengatakan ini pendapat Allah itu adalah ismul murtajal. Memang asli itu memang nama Allah, bukan pindahan dari akar kata ilahun. Nah, di sini Allah memposisikan ahli ilmu di posisi yang ketiga, kata Syekh Abdul Majid Al-Adawi, Masya Allah, disejajarkan, walaupun tidaklah sejajar, tapi diposisikan dalam urutan yang ketiga, yang bersaksi akan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, malaikat, kemudian ahli ilmu. Fanahika bihi syarafat wa adlan. Cukuplah itu menjadi puncak kemuliaan dan keutamaan dengan menjadi ahli ilmu. Tentunya ahli ilmu agama, bukan sebatas ilmu dunia semata, bukan sebatas yaitu paham ilmu dunia. Maksudnya adalah ilmu agama, apapun ilmu yang berkaitan dengan agama Allah, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, semuanya. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat yaitu orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang memiliki ilmu, utul ilma, yang diberikan ilmu, ya, utu diberikan al-ilmu. Artinya memang manusia ini pada dasarnya tidak tahu, kemudian diberitahu oleh Allah. Makanya disebut utul ilma, yang diberi ilmu. Bukan dasarnya memang tahu, tidak. Mana dasarnya? Ayat Quran yang menyatakan manusia ini lahir itu dalam keadaan tidak tahu. Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah zat yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari rahim ibu kalian.
Kondisi kalian bagaimana kata Allah ketika keluar itu? La ta'lamuna syai'an. Kalian tuh tidak tahu apa-apa. Memang tidak punya ilmu. Makanya disebut sini adalah walladzina utul ilm, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Diberikan ilmu. Dan ilmunya itu pun kata Allah dalam surah Al-Isra itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Sedikit. Ilmu yang ada itu dibagi-bagi ke hamba Allah, ya, dibagi oleh Allah. Apa yang diangkat oleh Allah? Darajat, banyak derajat, bukan hanya satu derajat, tapi darajat pakai jamak, ya, pakai jamak. Darajat, banyak derajat. Memiliki iman kemudian diberikan ilmu oleh Allah, maka orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Di mana? Ya di dunia, ya di akhirat. Jadi orang beriman kemudian dia memiliki ilmu, terutama ilmunya yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, derajatnya diangkat oleh Allah. Dan siapa yang sudah dimuliakan oleh Allah, tiada satu pun yang bisa menghinakannya. Begitu pun sebaliknya, siapa yang dihinakan, tiada satu pun yang bisa memuliakannya. Wa may yuhinillah fa ma lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan Allah, tidak ada satu pun yang bisa memuliakan. Tetapi kalau sudah kata Allah diangkat derajatnya, siapapun hendak menghinakan dia tidak mungkin bisa dihinakan, karena Allah yang akan mengangkat derajatnya. Firman Allah yang lain berkaitan dengan ilmu ini, Allah juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak mengetahui? Maknanya pastilah berbeda. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nah, ini pada ayat yang lain juga Allah berfirman, hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya, yaitu para ulama. Ini ada tafsir yang bisa takut dengan takut yang benar, itu adalah ulama ahli ilmu. Kata Abdullah bin Abbas, apa maknanya? Ini biar tidak keliru paham, karena ada segelintiran tuh memahami tekstualnya seperti ini. Walaupun bodoh selagi takut pada Allah itu ulama. Kata dia gitu. Nah, gimana nih kontradiktif pemahamannya? Ulama itu punya pengetahuan. Terus dia bilang, walaupun dia tidak ulama, tidak tahu baca tulis, tidak tahu baca Quran, yang penting takut pada Allah. Ulama lah, karena ayatnya innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tidak seperti itu maksudnya, tidak seperti itu. Kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah innama yakhafuni min khalqi man alima bijabaruti wa izzati wa sultani. Hanyalah yang takut kepadaku di antara makhluk-makhlukku adalah orang yang betul-betul mengetahui akan kekuasaanku, keagunganku, kemudian kekuatanku. Nanti ada orang yang tidak memiliki ilmu, dia takut. Tapi kalau tidak didasari ilmu yang benar, takutnya itu bukan takut yang betul-betul berdasarkan ilmu yang benar. Takut yang berlebihan sehingga menganggap kalau ada orang berdosa nanti langsung divonis masuk neraka. Itu kaum Khawarij telah dulu punya pandangan seperti itu. Khawarij itu masya Allah ahli Quran, ya, ahli ibadah, rajin puasa, luar biasa. Ketakutan yang dihasilkan apa? Tidak didasarkan ilmu yang benar. Akhirnya mudah mengkerdilkan orang. Kalau orang itu mungkin dia tidak begitu taat, maka langsung dicemooh. Dianggap orang itu yang dia ini jauh dari Allah. Ya. Kelihatannya takut, tapi takut itu tidak benar. Takutnya itu bisa menyalahi. Jadi tetaplah yang takut itu takut yang semestinya sesuai dengan landasan ilmu yang benar. Kalau takut tidak berdasarkan ilmu syariat, nanti bisa fatal. Iya. Takut yang tabiiyah, ya, watak manusia, takut masuk neraka, ya, takut dapat siksa. Akhirnya nanti dia akan mudah untuk membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Nah, akan mudah terjerumus kepada membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Nah, tetaplah dia mengerti ilmu agama, dia paham dengan keagungan kedudukan Allah, kemudian dia juga
dengan ilmu itu akhirnya menjadikan dia takut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Itulah sejatinya ulama yang sesungguhnya. Wa ammal akhbar, adapun riwayat hadis, kalau tadi sekelumit ayat-ayat Quran yang ditampilkan mengenai keutamaan ahli ilmu. Kemudian ada riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa yulhimuhu rusydan." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama dan dia diberi ilham akan hidayah. Dia akan diberi petunjuk. Jadi indikasi orang kalau kok dimudahkan untuk mempelajari syariat, hukum-hukumnya Allah, ya, memahami agamanya Allah ini, maka itu satu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan dalam diri hamba tersebut. Hal yang paling menguatkan lagi Bapak Ibu, bahwasanya begitu mulia dan tingginya kedudukan menuntut ilmu agama, atau begitu luar biasanya kedudukan ahli ilmu ini mempelajari ilmu agama. Dalam tafsir Al-Baghawi itu ada sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi majlisain. Nabi Muhammad itu pernah melewati dua majlis di Masjid Nabawi sama Rasulullah. Nabi lewat di Masjid Nabawi itu ada dua majlis, ya. Di Masjid Nabawi itu ada, kata para ulama, disimpulkan 4 amalan yang hidup. 4 amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Ad-da'wah ila Allah, menyeru, mengajak manusia kepada Allah, itu dengan angkat senjata ataupun dengan dalil dan hujjah. Kemudian yang kedua, at-ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Ya, ilmu ma'al zikir. Kemudian ini majlis zikir, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadah, kemudian 4 khidmah. Khidmah ini melayani umat. Di Nabawi itu hidup 4 ini maksimal semua. Maka dalam riwayat itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasul itu melewati 2 majlis di Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi itu yang dilewati beliau majlisnya, amma ahaduhuma fayad'una Allah wa yarghabuna ilaihi wal akhar yata'allamuna al-fiqh wa yu'allimuna. Satu majlis itu majlis orang yang berdoa, berzikir kepada Allah. Nah, yang satu lagi majlisnya yang terpisah itu majlis yata'allamuna al-fiqh wa yu'allimuna, mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, hukum-hukum Allah dan mengajarkannya. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Jadi ada 2 majlis lewat Rasulullah. Maka Nabi bersabda, kilal majlisain ala khair. 2 majlis ini majlis yang luar biasa. Ala khair, ini majlis yang berada dalam kebaikan. Kedua-duanya, majlis zikir ibadah itu adalah kebaikan, majlis ilmu ta'lim wa ta'allum itu adalah majlis kebaikan. Namun apa kata Rasulullah? Amma haula wahiduhuma afdalu min sahibi. Amma haula fa yad'una Allah wa yarghabuna ilayhi wa amma al-akharu fa yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimuna al-jahila fa haula afdalu wa inna ma bu'ithtu mu'alliman thumma jalasa fihi. Nabi langsung mengatakan, aku mengakui 2 majlis ini majlis yang baik kedua-duanya, majlis dalam kebaikan. Yang satu ini berdoa pada Allah, merengek-rengek, berzikir kepada Allah, bermunajat. Yang satu lagi ini majlis ilmu, majlis belajar ilmu Allah, hukum-hukum Allah dan mengajarkan kepada orang jahil. Wa haula afdal, majlis ilmu ini kata Nabi lebih mulia, lebih afdal, lebih utama. Summa jalasa bihim, Nabi pun duduk di majlis ilmu tersebut sembari bersabda, innama bu'ithtu mu'allima, aku diutus oleh Allah sebagai mu'allim, pengajar, mengajarkan kepada umat menuju kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, memahami syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah kebaikan, tetapi aku diutus sebagai mu'allim. Maka ini lebih afdal. Nabi pun summa jalasa bihim, duduk di majlis yang ada majlis ta'lim wa ta'allum tadi, tentang hukum-hukum Allah, agamanya Allah. Makanya di sini disebutkan juga al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa ma'lumun, maka diketahui secara umum
La rutbata fawqa nubuwah, tidak ada derajat yang lebih tinggi di atas kenabian. Itu sepakat itu. Kalau ditilik lebih jauh lagi, siapakah hamba yang paling tinggi derajat di sisi Allah? Ya tentu para nabi. Walaupun nabi nanti di akhirat ada yang tidak punya kaum, ada. Nabi yang bawa umat banyak, nomor satu ya Nabi Muhammad, ya mudah-mudahan termasuk kita itu. Kemudian yang kedua Nabi Musa, terus nabi-nabi berikutnya. Sekian banyak nabi-nabi itu, ada nabi-nabi yang pengikutnya cuma satu, ada yang tidak berpengikut, ada yang tidak berpengikut. Tapi bukan berarti karena ada punya pengikut derajatnya jadi turun, tidak, tetap. Selagi statusnya nabi, dia adalah makhluk hamba Allah yang dipilih oleh Allah yang paling mulia di antara seluruh manusia yang ada di dunia ini. Setinggi apapun sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq begitu ya, itu tidak akan bisa menempuh mencapai tingginya derajat serendah-rendahnya para nabi di kalangan anbiya. Nah, sedangkan kata Syekh Abdul Majid, wala syarafa fawqa syarafil warasah litilka rubah, tidak ada kemuliaan di atas kemuliaannya pewaris kenabian itu. Kan tadi disebutkan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ya pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi. Nah, jadi kalau lihat siapa yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu para ulama. Makanya dulu Bapak Ibu dirahmati Allah, Romo Kiai almarhum Uzair Al-Fir'amillah itu sering menasihati para santri. Kamu, kata beliau, kalau doa pada Allah jangan sebatas minta ilmu saja, tapi tambahlah di sini, ya Allah saya minta ilmu warisannya Rasulullah. Kalau ilmu itu betul-betul warisan Rasulullah, mesti ilmu itu akan mendatangkan ketakwaan dalam diri seorang. Kata warisan Rasulullah, kalau betul itu ilmu warisan Rasulullah, pasti akan menjadikan kebaikan, akan menjadikan perubahan yang baik pada diri orang yang memiliki ilmu tersebut. Tapi kalau sebatas ilmu agama, apa pasti dia menjadi baik? Belum tentu. Walaupun isinya ilmu agama, tapi tidak warisan Rasulullah. Jadi diminta lebih khusus lagi, ilmunya yang diwariskan, ilmu warisan Rasulullah, ilmu warisan Rasulullah. Karena di dalam Al-Quran sendiri baru halaman kedua disebutkan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan satu kaum dengan Al-Quran dan memberi hidayah kebanyakan dengan Al-Quran. Yudhillu bihi katsiran, Allah sesatkan dengan Al-Quran banyak orang, wa yahdi bihi katsiran, Allah beri hidayah dengan sebab Al-Quran katsiran, banyak orang. Artinya walaupun sama-sama bacanya Quran, ada yang sesat gara-gara Quran karena salah paham ataupun di dalam wadah penerimaan ilmu agama itu bermasalah. Akhirnya ilmu Al-Quran dijadikan untuk pembelaan, untuk bermaksiat, mendurhakai hukum Allah. Bisa dah diubah-ubah dikit dalilnya gini ya gitu. Jadi untuk kepentingan duniawi semata, untuk melegalkan kekeliruan dia itu. Dalilnya Quran. Itulah kata para ulama, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi yang dimaksud adalah kebatilan. Iya, pakai dalil Quran, pakai hadis Nabi. Berarti itu ilmu bukan warisan Rasulullah. Itu lafaznya ilmu, bukan betul-betul warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama yang dimaksudnya adalah ulama yang sebenarnya ulama yang mereka ini disebutkan sebagai pewarisnya para nabi. Karena mereka pewaris para nabi, berarti mereka adalah orang yang paling mulia mendapatkan warisan tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala min ummati 40 haditsan minas sunnah. Barang siapa yang hamala. Nih, kalau dalam teks ini hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi di dalam kitab ini, man hamala min ummati 40 haditsan. Man hamala min ummati 40 haditsan minas sunnah. Siapa yang hamala? Hamala ini beda dengan hafadha. Hamala dengan hafadha beda. Kalau hafadha itu sebatas menghafal kalimat, lafaz, teks-teksnya hadis, itu menghafal. Tapi kalau sudah hamala, itu yang membawa, ya, memikul, mengemban. Di samping dia hafal dan dia juga mengamalkan apa yang dihafalkannya. Nah itu. Makanya kalau zaman Rasulullah, hafiz Quran itu bukan hafiz. Penyebutan zaman Rasulullah hafiz Quran itu ada dua.
qari dengan hamil. Maka disebut kalau jamak qurra. Qurra itu berarti ahli Al-Qur'an, pakarnya Quran, hafal Quran mereka. Ya, qurra. Begitu juga kan hamalah. Hamalah jamak dari hamil. Hamilul Quran, pembawa Quran. Kalau hamilul Quran pasti hafiz Quran, kalau hafiz Quran belum tentu hamilul Quran. Maka di dalam kitab tentang adab-adab para penghafal Quran, Imam Nawawi itu menyebut judul kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan, kitab At-Tibyan yang menjelaskan tentang ya fi Adabi Hamalatil Quran, mengenai adab-adabnya para penghafal Quran yang mengamalkan Al-Quran. Kalau hafiz cuma ngapal saja, hafal gitu. Bahkan sematan hafiz itu kalau di generasi sebelum kita itu bukan untuk ahli hafal Quran, itu untuk ahli hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh itu. Dan di Indonesia lain, Al-Hafiz itu sempatan belakangnya kalau di hafal Quran dilebelah belakangnya Al-Hafiz. Itu pemakaian pengguna di Nusantara saja itu di Indonesia. Kalau sebelumnya tidak seperti itu. Walaupun ya terlepas dari itu tidak mempermasalahkan. Yang kita maksudkan adalah apa bedanya hafiz dengan hamil. Kalau di sini bahasa hadisnya man hamala min ummati arba'ina haditsan min as-sunnah laqiyallah yaumal qiyamah faqihan 'alim. Siapa yang menghafal serta mengamalkan 40 hadis dari sabda Nabi, nanti di akhirat pada hari kiamat bertemu Allah dalam keadaan dianggap sebagai faqih lagi alim, paham agama lagi, mengetahui ilmu agama. 40 hadis. Inilah kemarin di awal mukadimah, di antara mizan pendorong motivasi Syekh Abdul Majid menulis kitab ini karena menghimpun 40 hadis. Begitu juga menjadi mizan motivasi Imam An-Nawawi menyusun kitab Arba'inun Nawawiyah, hadis arba'in, karena mengamalkan atau menginginkan mendapat ini jaminan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghafal lagi mengamalkan 40 hadis dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat bertemu Allah dalam keadaan sebagai faqihan alimah. 40 hadis, ya. Bukan sebatas hafal saja tentunya. Bukan hanya sebatas hafal saja. Beda nanti redaksi yang di belakang. Itu ya penggunanya hafiz, tapi keutamaannya beda. Kalau ini orang yang hafiz, paham dan mengamalkan, nanti di akhirat dibangkitkan, dihukum, dianggap sebagai faqih, orang alim. Tapi kalau yang hadis berikutnya, man hafallah, siapa yang hafal, nanti ada keutamaan juga. Bukan berarti wah kalau gitu udah usah hafal, orang tidak paham juga. Ada juga. Ini juga pernah menjadi pendukung Imam An-Nawawi dalam mukadimahnya itu. Kenapa beliau menyusun hadis arba'in itu, hadis 40 itu. Nih, beliau cantumkan juga nanti di mukadimahnya itu. Man hafadha ala ummati arba'ina haditsan min as-sunnah hatta yu'addiha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumil qiyamah. Siapa yang hafal 40 hadis, ya hafal dan menuntut harus betul-betul memahaminya, ya. Yang jelas ini hafal 40 hadis dari sabda Nabi, dari sunnah baginda Nabi, lalu dia menyampaikan kembali hadis yang dihafal itu kepada umat Muhammad. Nanti aku menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi untuk dia pada hari kiamat. Dijadikan umat yang berhak mendapat syafaat oleh Rasulullah. Ada keutamaan, dia dikhususkan dapat syafaat khusus dari Rasulullah kalau hafal 40 hadis. Hafal. Nah, sudah hafal, disampaikan lagi kepada orang lain. Ada keutamaannya, tapi tidak disebutkan sebagai faqihan alimah. Dia sebagai orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dan persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sabda Nabi mengenai keutamaan orang yang belajar memahami ilmu Allah, agamanya Allah ini, ilmu agama Allah. Man tafaqaha, barang siapa yang tafaqquh, mempelajari dan memahami fi dinillah, mengenai agama Allah, ilmu yang berkaitan dengan agama Allah, kafahullahu ma ahammahu. Yang pertama kata Nabi, jaminannya Allah akan mencukupi hal-hal yang menyusahkan dia. Nanti artinya kesusahan dia akan diurus, akan dibantu, diselesaikan oleh Allah. Kemudian jaminan orang yang belajar ilmu agama ini, wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Ini harus jadi kemantapan kita juga Bapak Ibu. Apalagi Nabi wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Di sinilah sering dulu ketika kita awal datang mondok itu, setiap kali ada santri baru yang mondok mesti yang dibacakan hadis ini, cerita hadis ini. Jangan takut orang menuntut ilmu, ya, belajar ilmu Allah itu akan tersusahkan dalam urusan rezeki dia dalam menuntut ilmu. Kalau betul-betul niatnya benar, tulus, ikhlas dalam menuntut ilmu agama ini, maka jangan khawatir, ada saja rezeki dia untuk menopang, untuk menyelesaikan belajar ilmu agama ini. Dan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah. Riwayat Sayyidina Anas bin Malik, karena akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kata Sayyidina Anas, ada dua beradik, abang adik di zaman Nabi Muhammad. Yang mana kata beliau, ahaduhuma kana ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtalifu. Si adik sibuk belajar datang ke Nabi, mempelajari ilmu agama, ya, menghafalkan hadis, mendengarkan ayat-ayat Quran yang dibaca Rasulullah. Artinya dia talibul ilm, tuntut ilmu. Wal akhar, sedangkan yang abangnya yahtalif, abangnya yang bekerja. Ya, artinya si adik ini nafkahnya seakan-akan seolah-olah ditanggung oleh abangnya, karena abangnya bekerja, dia tidak sering datang ke Rasulullah. Yang sering datang belajar pada Rasulullah adiknya. Nah, satu ketika fasyakal muhtarif akhahu lin Nabi, si abang ini yang bekerja dia agak mungkin ya jibillah basyariyah, mungkin ya adalah sedikit rasa kesal. Ini yang kerja saya aja nih, adik saya cuma sibuknya ngaji, belajar dengan Rasulullah, memperdana ilmu agama. Yang kerja saya dilaporkan ke Nabi, tapi adik saya itu kayaknya sibuknya cuma dengan dua saja, belajar hadis, belajar Al-Quran, ilmu agama. Yang sibuk kerja saya Rasulullah, saya yang mengurusi urusan nafkah rezeki dia. Apa kata Nabi? Dibantahkan sebagai Rasulullah. Sabda Rasulullah, dengan itu la'allaka turzaqu bihi, bisa jadi kamu dimudahkan rezekinya bihi, sebab dia menuntut ilmu agama. Karena dia menuntut ilmu agama kepadaku, akhirnya rezeki Allah dimudahkan kepada engkau, karena dia menjadi wasilahnya. Kan heran kalau ada cerita orang tuanya hidupnya mungkin ya pas-pasan, tapi anaknya bisa berhasil, ya. Kalau melihat secara hukum matematika dunia mungkin kayak, waduh susah nak bayar inilah, nak itulah, kebutuhan ini itu. Tapi ada saja jalannya, karena berkahnya untuk ilmu anak ini agama, akhirnya rezeki orang tuanya diberikan jalan keluar oleh Allah. Karena sudah ada jatah dari Allah, jaminan dari Rasulullah. Orang yang menuntut ilmu agamanya Allah akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ada saja, walaupun waktu itu lagi, aduh, mana lah bayangannya nih, anak nak beli kitab, duit lagi betul-betul seret, tapi tidak tahu, pokoknya ada saja, akan diselesaikan oleh Allah. Tentunya dengan catatan garis bawah, selagi nuntut ilmu agamanya niatnya benar, ikhlas dan betul-betul, bukan untuk tujuan duniawi, bukan tujuan yang lain yang lain. Selagi betul dia nuntut ilmu agama Allah dengan sebetul-betulnya, maka janji Nabi pasti akan terlaksana, pasti akan terjadi, akan diberikan kemudahan dalam urusan rezekinya. Nabi SAW bersabda, "Auhallahu ila Ibrahim, ya Ibrahim, inni alim uhibbu kulla alim." Dalam hadis qudsi Nabi bersabda, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, inni alim. Ibrahim, aku ni alim. Alim dengan alim beda, ya. Ini bisa masuk kategori susunan kalimat sirat mubalaghah, ya, sangat, sangat. Allah itu adalah alim. Allah itu zat yang sangat maha mengetahui. Mengetahuinya Allah beda dengan kita. Kalau kita terbatas, kalau Allah tidak ada terbatas. Pengetahuan kita didahului oleh jahil, kalau Allah tidak. Sangat-sangat mengetahui. Dan aku mencintai setiap orang yang alim, kata Allah. Inni alim uhibbu kulla alim. Aku ini alim, zat yang alim, maka aku mencintai setiap orang yang alim, ya, mencintai setiap orang yang alim. Nah, lantas gimana nanti ada hadis ancaman-ancaman orang alim, terutama nanti kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Matan Zubat itu di bait ke-8 itu jelas itu.
Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya nanti mu'adzabun qabla ibadatil awthan, diazab lebih dulu daripada penyembah berhala. Gimana nih? ya, ya dalam memahami ini termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau lebih longgar. Justru beliau mengatakan itu bukan berarti untuk menghinakan orang alim, bukan untuk menghinakan orang alim, bukan. Justru kata beliau, orang alim selagi ada memang ilmu agama yang dia pelajari di dalam dirinya itu, Allah tidak hendak berlama-lama mengazab dia sehingga dia cepat menyelesaikan azab itu atas dosa kesalahan dia tidak mengamalkan ilmunya itu, ya, bertentangan dengan ilmu yang dia pelajari. Kemudian nanti baru dilanjutkan penyembah berhala yang azabnya kekal abadi selama-lamanya. Bukan berarti langsung dipahami, oh kalau gitu berarti mending penyembah berhala daripada ulama yang mengamalkan ilmu. Woi, parah betul gitu. Mending gak usah jadi orang alim gitu, takut dia bisa mengamalkan ilmu. Saya lebih jelek pada penyembah berhala. Itu nanti jadinya. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Justru disegerakan azab lebih dulu pada penyembah berhala itu supaya orang alim ini tidak lama-lama dia diazab, karena bakal dibersihkan dulu. Tetaplah selagi dia ada iman, dia akan dibersihkan dengan dosa dia karena tidak mengamalkan ilmu. Kemudian nanti dia ditarik menuju surga, barulah lanjut mengazab penyembah berhala yang sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Tetaplah penyembah berhala lebih hina di sisi Allah karena tidak beriman. Jangan pula berasumsi, oh punya orang alim itu kalau tidak bisa mengamalkan ilmunya lebih hina daripada penyembah berhala. Itu ada bunyi dalam matan subat. Oh, ini fatal kalau ini. Nanti takut semua orang nak belajar ilmu. Mending tidak usah jadi orang alim, mending tidak usah jadi ahli ilmu daripada saya tidak bisa mengamalkan. Lebih parah dari penyembah berhala saya. Nah, gitu nanti jadinya kesimpulan yang kelirunya. Tidak seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda, "Sinfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas, al-umara wal fuqaha." Ada dua golongan. Kalau dua golongan ini baik, maka baiklah manusia. Kalau rusak, rusaklah manusia. Siapa mereka? Satu, umarah, para pemimpin, pejabat. Kemudian ulama, para ulama. Ya. Jadi kalau ulama, fuqaha, ulama, fuqaha, umarah, ya, mereka ini baik, maka manusia ini akan baik. Manusia akan baik. Tapi kalau mereka dirusak, maka manusia pun akan ikut rusak. Karena manusia ini ikut mereka. Ya, kalau umarah bagian yang ngatur-ngatur penatanan kehidupan mereka. Ulama yang memberi fatwa dalam menjalani kehidupan mereka. Namun dalam kitab Ihya itu Imam Al-Ghazali lebih menstrukturkan. Kata beliau, rusaknya satu negara, ya, itu sebab pemimpin yang rusak. Iyalah, negara akan rusak kalau pemimpinnya tidak becus, pemimpinnya zalim, pemimpinnya tidak ngerti, tidak paham urusan menata negara, tapi dia yang memimpin, maka akan rusak. Idza wusida al-amru ila ghairi ahli. Kalau suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, pasti akan rusak, hancur. Nah, tetapi kata Imam Ghazali, kau tahu umarah itu rusaknya sebab siapa? Itu ulama dulu, ya. Karena ulamanya tidak tegas dalam menjelaskan mana yang hak, mana yang batil pada umat. Nauzubillah kalau ulamanya mendukung kezaliman dengan menjual-jual ayat Allah untuk membenarkan perbuatan zalimnya para pejabat, para pemimpin. Makin rusaklah pejabat. Nah, kalau ulama, coba kalau kita tilik sejarah umat Islam, ulama khalifah pemimpin Islam dulu itu, ulama itu menjadi sebagai anak mereka, pengontrol mereka. Khalifah Harun al-Rasyid, sekelas Umar bin Abdul Aziz, itu biasa. Ada waktu khusus datangkan orang alim, datangkan ahli hikmah, ulama. Apa yang dibuat? Mereka fokus dengarkan apa wejangan nasihat arahan para ulama, sehingga terarah apa yang mereka putuskan kebijakannya. Dari dulu seperti itu. Nah, dari dulu itu. Ya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan ulama rusak, kata Imam Al-Ghazali, yaitu cinta akan harta dan kedudukan. Kalau gelap matanya dengan yang merah-merah, yang hijau itu selesai lah, hilang fatwa sahih itu hilang dulu. Nah, boleh lah kalau ini agak bisa dipertimbangkan. Kalau yang macam ini bisa dipertimbangkan lah ya. Jadi gitu, jadi oleng ya. Kalau sudah condong ke situ.
Tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Pak Kiai bilang, di mana munculnya ulama-ulama nakal itu? Yaitu bermuncul dari santri-santri nakal gitu dia. Maka kamu jangan jadi santri nakal. Ya, santri nakal itu apa? Niatnya ada ikhlas, suka melanggar, melawan ustaz, melawan guru. Nanti jadi orang alim, hang dia. Nah, jadi orang alim udah beres. Karena asal mula dia itu diterbiah itu dengan sesuatu yang tidak baik, akhirnya muncul jadi ulama yang tidak baik, nyeleneh, pakwannya macam-macam sesuai nafsu, karena terdidik dari santri yang tidak tertib, suka melanggar. Ya, maka dalam Al-Quran disebutkan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan kira santri itu makin banyak, makin sering dengan Quran, makin bagus. Belum tentu. Bisa jadi seperti Bani Israel. Banyak nabi dikirim sering dengar kitab Taurat, tapi makin keras hati. Kenapa? Maka minhum fasikun, banyak melawan. Ya, disuruh ini lain yang dilakukan. Jadi Bani Israel itu makin banyak nabi dikirim, makin degil, makin nakal. Nah, santri juga makin dekat dengan Al-Quran, makin dekat dengan kita, makin sering dengan kiai, dengan ustaz, tapi makin keras hatinya karena suka melanggar larangan-larangan guru atau ustaznya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.